pensiunan PT POS dulu ya Pak. Ya, pertama-tama memang kita agak prihatin dengan ada pemotongan ini. Jadi saya pribadi mengusulkan kepada pimpinan untuk memanggil PT POS untuk masalah ini. Yang kedua, tadi Bapak bilang ada surat tanggal 29 April ya. 29 April 2025 ditujukan ke PT POS ya. Tapi tidak digubris seakan-akan begitu, akhirnya keluarlah peraturan yang tanggal 1 Mei. Betul ya? Nah, surat Bapak itu semua mengungkapkan apa mau Bapak pensiunan itu semua disebutkan di situ? Atau sudah tahu bakalan ada keluar surat tanggal 1 Mei? Boleh interaksi pimpinan? Ya. Silakan. Sebenarnya surat itu Bapak sudah tahu bakal ada keluar lagi surat 1 Mei atau belum? Baik, terima kasih Pak Rizal. Pada kami dipanggil 3 kali, satu atas inisiatif kami sendiri karena ada isu mengenai rencana pemotongan atau penghapusan. Kemudian yang kedua, kami dipanggil karena ada rencana untuk memberlakukan 1 April. 1 Mei. Yang pertama, yang kedua pertemuan. Dan kami tolak karena itu pada saat itu dan tidak jadi dikeluarkan per 1 April. Belum ada, suratnya belum ada, tapi baru dalam bentuk diskusi. Nah, pertemuan yang ketiga adalah kami diundang. Yang 29 itu ada undangan resmi, judulnya adalah Sosialisasi Kebijakan Pensiunan. Jadi pada saat itulah disampaikan konsep akan ada keputusan direksi untuk merubah atau menghapus tunjangan yang sekarang dan menggantinya. Oke. Nah, pada tanggal 29 itu setelah selesai kami dipanggil, maka dari konsep baru paparan, belum dalam bentuk surat, baru paparan dalam bentuk PowerPoint, itulah yang kami dasarkan dengan ditambah dengan surat undangan untuk menolak rencana kebijakan itu. Nah, surat yang per 1 Mei 2025 ini keluar, itu sudah pada tanggal 20-an ya, 20-an Mei setelah, ya keputusan direksinya baru 20-an Mei keluar Pak, resminya. Tapi bahwa di sini kalau dokumennya tertanggal 30 April dan berlaku per 1 Mei. Oke. Tapi yang resminya baru keluar 20 Mei. 20 Mei. Itu Pak. Terima kasih Pak Rizal. Yang kedua, Bapak, tadi setelah surat keluar, Bapak bertemu dengan direksi, lalu direksi bilang ini ada rekomendasi dari Kementerian BUMN. Tapi tidak ada surat resminya dari Kementerian BUMN. Betul, Pak? Sepengetahuan kami dan kemudian juga direksi pun tidak menunjukkan, tidak bisa menunjukkan. Jadi kami menyampaikan mana suratnya itu sampai dengan bipartit, ya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Ade. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak. Jadi pada saat kita diundang di Snaker Provinsi Jawa Barat Pak, jadi mediator itu menanyakan apakah ada surat tertulis. Ternyata tidak ada Pak. Jadi hanya disampaikan pada saat RUPS Pak secara lisan Pak. Jadi sifatnya pun anjuran Pak. Jadi bukan teguran tapi anjuran Pak. Itu aja mungkin Pak. Terima kasih Pak. Jadi artinya sepihak menurut Bapak itu ya? Sepihak dari direksi, bukan dari Kementerian BUMN. Bahwa ini harusnya seperti ini, sini, gitu ya? Bukan ya? Terus kalau misalnya Pak, nanti ini 4 tuntutan ini tidak bisa dipenuhi semua. Kompromisnya seperti apa? Ini kan nanti misalnya kita jadi panggil PT POS, lalu ada 4 tuntutan. Nah, karena ini alasannya masalah efisiensi, kebijakan keuangan atau apa, mungkin ada batasan kompromisnya atau tetap dengan 4 tuntutan itu. Ini kan harus duduk bareng gitu Pak. Ya. Tadi kondisi kami sudah gambarkan kondisi
realnya pensiunan pos yang demikian rendah, Pak. Dan berarti kemudian ini cukup signifikan membantu atau meningkatkan besar uangnya. Tadi saya sudah gambarkan sebelum ada kebijakan ini masih terdapat 25% pensiunan itu yang di bawah manfaat pensiunnya atau nilainya itu di bawah dari garis kemiskinan yang standar BPJS. Nah, dengan kebijakan ini menjadi 65%. Jadi kalau standarnya BPJS itu sekitar 560-an sekian, Pak. Jadi Bapak bisa bayangkan kalau ini hilang gitu ya, seperti apa penderitaan dari pensiunan. Nah, oleh karena itu kami lebih melihat justru ada upaya jangka panjang yang ini yang diperlukan begitu, dan upaya jangka panjang ini bisa jadi adalah berbagai mungkin solusi-solusi lain. Apakah kemudian bisa kita dari pemerintah, saya dengar dulu dari Bu Rike ada mengangkat persoalan-persoalan yang demikian rendah, yang tadi 25% tadi, atau di bawah garis kemiskinan tadi. Mungkin kita bisa dorong ke pemerintah dengan Kementerian Sosial dan lain-lain. Jadi lebih kami melihat bukan ini dihapus, Pak, tetapi bersama dengan direksi itu mengusahakan solusinya. Jadi tidak menghapus. Jadi bersama dengan baik itu ke pemerintah maupun dengan pemberdayaan dari pensiun itu sendiri. Saya rasa itu, Pak. Artinya Bapak tidak menuntut untuk peraturan itu dikembalikan, tapi bisa harus duduk bareng. Betul? Berkompromis lagi, berduduk bareng lagi, atau semua tetap akan duduk lagi, nanti akan seperti Bapak minta 4 tuntutan itu lagi. Nah, ini yang harus dipikirkan nanti supaya bisa cari solusinya. Yang penting adalah solusinya. Solusinya, ya, gitu. Silakan. Mohon maaf, terima kasih Bapak anggota Dewan terhormat. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan begini. Posisi kami dari P2 POS itu memang menolak itu untuk dihilangkan. Tapi penolakan kita punya dasar yang sangat kuat. Dasar yang sangat kuat pertama itu adalah alternatif yang bisa diambil oleh direksi untuk mengambil kebijakan itu sebenarnya ada. Dan signifikan. Kenapa pilihannya pada objek yang tidak signifikan? Kalau boleh saya sampaikan sedikit, Pak. 1 bulan hanya 5 miliar efisiensi dari pengurangan yang diambil dari pensiun ini. 1 tahun 60 miliar. Pendapatan perusahaan 1 tahun 5,6 triliun. Peluang bisnis masih banyak, Pak. Nah, kita melihat begini, kenapa kita pada posisi untuk tidak memberikan ruang untuk itu dinegosiasikan? Karena pertama yang seperti Pak PLT Ketum sampaikan tadi bahwa kondisi penghasilan pensiun itu memang sangat memprihatinkan, Pak. Sangat memprihatinkan. Tadi Bapak bilang biayanya ini berapa setahun? Setahun hanya 60 miliar, Pak. 60 miliar? Iya, setahun hanya. Dari efisiensi ini, 1 bulan 5 miliar. Pendapatan perusahaan 1 tahun 5,6 triliun, Pak. Belum lagi pinjaman dari external funding. Itu triliun, Pak. Pertanyaan kita, kenapa kebijakan direksi bisa menyengsarakan hampir 22.400 pensiun dengan keluarganya hampir 40.000, tapi nilainya sangat kecil. Satu. Yang kedua, objektifnya ada peluang sebenarnya bisa dilakukan oleh direksi untuk mengatasi masalah likuiditas perusahaan. Ada peluang banyak. Tapi kenapa diambil yang ini gitu loh. Sehingga kami tetap ini dikembalikan dan we stick together. Lihat ada masalah apa di perusahaan ini gitu sebenarnya. Kok sampai kan biasanya gini, mohon maaf ya Pak ya. Orang itu kalau melakukan sesuatu tindakan yang tidak signifikan, tapi dilakukan pasti ada hal yang backgroundnya kan, apa nih yang jadi masalah apa ini? Itu yang jadi pertanyaan kita. Kenapa kita tidak izinkan itu untuk tidak dinegosiasikan, Pak? Karena tidak signifikan. Yang kedua, ada jalannya.
Kok jalan itu nggak diambil gitu Pak? Kita aja yang pensiunan tahu jalannya, walaupun perlu proses. Terus pertanyaan kita waktu itu ke direksi, lo 4 tahun setengah selama ini dia apa yang dilakukan dengan potensi lini bisnis yang ada, baik itu logistik maupun itu financial services maupun retail maupun yang namanya apa namanya Pak properti, working space. Itu jadi kita memang posisinya seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, itu aja pimpinan usulannya untuk memanggil PT Pos. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Ibu Nevi, silakan. Terima kasih pimpinan dan anggota Dewan Komisi 6 yang kami hormati. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal bahwa memang yang pertama adalah kita harus memanggil Dirut PT Pos, untuk PT Pos dulu ya Bu, Pak ya, untuk menjelaskan masalah ini. Kalau kita lihat keuntungan PT Pos Indonesia ini menunjukkan tren keuangan yang positif dan membaik ya. Tadi disampaikan berarti 1 tahun berapa tuh Pak Tri? Kalau kita bayar berapa? 700 miliar ya. Pendapatan tumbuh dari 4,61 triliun di tahun 2022, di tahun 2023 5,47 triliun, dan tahun 2024 5,7 triliun. Laba bersih perusahaan juga menunjukkan peningkatan dari 637 miliar di tahun 2022, 728 miliar di tahun 2023, dan 767,7 miliar di tahun 2024. Jadi kalau kita lihat BUMN PT Pos ini seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga harus memperhatikan masalah misi sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kesejahteraan mantan pegawai yang setelah berkontribusi puluhan tahun untuk mensukseskan PT Pos sebagai BUMN. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan ada solusi yang baik dari PT Pos ya setelah nanti ada pemanggilan dari Komisi 6 ya. Jadi segera memanggil Direksi PT Pos Indonesia untuk menindaklanjuti pertemuan ini agar tercipta pensiunan PT Pos yang sejahtera. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terus mungkin juga apakah ada program pendamping yang bisa diakses pensiunan? Jadi seperti untuk menutupi kekurangan ini, misal bantuan pangan dari pemerintah, ya, terus juga subsidi kesehatan, atau program kerja paruh waktu yang ramah lansia, atau program yang lainnya. Apakah mungkin ini program pendamping ini bisa diakses oleh para pensiunan untuk menambah pendapatan? Itu yang PT Pos. Yang Jiwasraya saya pikir pernah dibahas Pak Pimpinan di periode kemarin. Sepertinya memang kita sudah sepakat gitu untuk membayar yang pensiunan Jiwasraya ini ya, yang saya ingat ya dari PMN yang didapatkan oleh AFG Life. Nah, kita juga mengusulkan agar direksi AFG Life ini untuk menyelesaikan persoalan ini, dan kami terus akan berjuangkan BUMN asuransi dan keuangan untuk menetapkan standar ya transparansi dan akuntabilitas tertinggi dalam pengelolaan masyarakat, pengelolaan dana masyarakat ini. Jadi mungkin dipastikan bahwa kami harap ada pemanggilan kembali untuk Dirut FJLF. Terima kasih pimpinan, itu saja. Terima kasih Bu Depi. Pak Kawendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puang Pimpinan, teman-teman Komisi 6 yang kita hormati, dari teman-teman pensiunan Jiwasraya serta PT Pos. Terima kasih atas penjelasannya, informasinya. Dengan adanya paparan seperti ini, kita jadi tahu seperti apa realitasnya yang langsung dirasakan oleh teman-teman. Tentu kami ini bukan lagi prihatin, gitu kan. Teman-teman ini kan walau bagaimanapun jangan pernah melihat pensiunan ini menjadi beban negara. Harusnya ini menjadi aset moral bangsa yang harus diselesaikan dan dijaga. Karena teman-teman sudah memberikan kontribusi sepanjang hayat luar biasa terhadap perusahaan-perusahaan milik negara ini. Jadi memang apalagi ketika berbicara pensiunan ini bukan gratisan. Teman-teman kan ada dipotong tunjangannya ya kan ya. Dari mulai waktu masih produktif. Jadi saya dari Gerindra tentu
mendorong pimpinan izin kita minta kejelasan dari teman-teman direksi ini. Jangan satu pihak mengambil keputusan, karena walau bagaimanapun kalau misalnya kita lihat data yang ada, jangan sampai gitu kan malah menyumbang teman-teman yang prasejahtera statusnya. Kan ironi, sudah bekerja di perusahaan negara yang masyarakat berharap bisa bekerja di perusahaan negara, setelah selesai malah jadi masyarakat prasejahtera statusnya. Saya menolak tentunya secara pribadi, dan saya yakin kami di Gerindra akan memperjuangkan apa yang menjadi hak teman-teman dengan mendorong ini masuk di kesimpulan. Kita minta kejelasan sedetail-detailnya dari direksi, baik di PT POS, Jiwasraya. Tentunya tadi yang harus kita tekankan bahwa pensiunan ini tidak boleh menjadi dianggapnya sebagai beban negara. Tapi ini menjadi aset moral bangsa yang harus kita perjuangkan hak-haknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini partai penguasa ngomongnya harus begitu. Bapak catat tuh, nanti tagih Pak Kawendra. Saya juga ikut mengingatkan karena saya pendukung penguasa. Terima kasih Pak Kawendra. Silakan Pak Adrian. Kalau ada yang perlu ditanggapi Pak, kalau ada yang perlu. Pimpinan, saya menambahkan. Terima kasih pimpinan, teman anggota Dewan Komisi 6 yang saya hormati. Begitu juga dari rekan-rekan pensiunan PT POS dan Jiwasraya. Pimpinan, saya sepakat dengan keinginan anggota Dewan Komisi 6 untuk memanggil kembali PT POS, ya direksi. Karena pada saat pemaparan beberapa hari lalu, nilai buku yang disampaikan cukup bagus. Bahkan arahnya sangat positif. Tetapi kenapa kewajiban ya teman-teman pensiun dilupakan, bahkan diabaikan. Nah, persoalan utamanya pensiun, ya dananya dari gaji itu kan sudah dipotong. Ya enggak? Ya. Nah, ini harus kita perjuangkan pimpinan. Jangan sampai negara yang notabene harus melindungi dan mesejahterakan masyarakat, justru negara mengabaikan kepentingan masyarakat. Ini tidak boleh terjadi, pimpinan. Karena sekali lagi, uang pensiun itu adalah uang tabungan. Uang tabungan dari pekerja. Sangat wajib hukumnya negara untuk mengembalikan. Kan itu tuntutannya. Semoga pimpinan bisa mengabulkan sesegera mungkin. Jangan sampai menjadi terus-terusan hal ini dibicarakan, dirapatkan. Kasihan juga. 3 kali ya. Nah, kebetulan kita punya pimpinan, salah satunya penguasa di sini, Bang Andre. Saya meyakini Bang Andre ini masalah kecil. Kalau Bang Andre yang berbicara, apalagi ada propnya di sampingnya, saya yakin tidak mau menunggu waktu berbulan-bulan. Sepakat Bang Andre? Yang kedua, tadi menarik ya, dari asuransi. Jumlah kewajiban solvabilitas pendiri yang belum terbayarkan kepada DPPKP Jiwasraya sampai Februari 2025 itu 500 sekian. Ya. Dengan adanya bunga keterlambatan 30 sekian ya. Untuk bisa saya tahu cara menghitung bunga keterlambatan seperti apa. Ini penting karena jangan sampai hanya memunculkan angka pada saat komisi memperjuangkan tidak jelas arahnya. Nah, yang kedua, tadi juga dibicarakan tentang ada aset-aset Jiwasraya yang kira-kira bisa dijual kembali untuk menanggulangi persoalan ini. Bisa kita tahu nggak berapa kira-kira nilai aset yang bisa dijual kembali?
Itu beri kami penjelasan. Kira-kira asetnya bentuknya apa, punya nilai seberapa. Yang ketiga ada juga penjelasan tadi untuk menanggulangi persoalan ini adalah jaminan dana nasabah yang masih di hold. Jumlahnya berapa? Nanti dari nilai itu kita juga bisa berhitung. Oh kira-kira kekurangannya dari pemerintah jumlahnya sekian. Jangan sampai nanti angka-angka saja yang muncul, tapi sumbernya nggak jelas. Nah, untuk diketahui juga, karena kita membicarakan haknya pensiun untuk asuransi Jiwasraya, haknya masyarakat juga belum terbayarkan ini, masih banyak. Masih banyak. Jadi ini juga akan kita bicarakan lebih lanjut, karena pertama kita akan perjuangkan haknya ya para pensiunan. Kedua juga yang lebih penting haknya nasabah. Nasabah dulu kan sudah juga menyetorkan duitnya. Kemana arah duitnya ini? Kenapa tidak sampai terbayarkan juga? Nah ini dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan tadi perjuangannya untuk para pensiun, ini kita bisa kondisikan, tetapi data konkretnya kita minta. Sehingga pada saat rapat nantinya, kita punya nilai berapa, nama asetnya apa, di mana posisi asetnya. Ya, kira-kira itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya dengan Pak Andre sudah diskusi. Ada 3 langkah yang hendak kita lakukan. Yang pertama adalah kita mediasi dulu, ya. Kita undang terbatas Izin setengah pimpinan. kamar antara direksi PT Pos dengan beliau ini cukup 2-3 orang. Pimpinan ada Ya, pertanyaan. ya sebentar. Kemudian yang kedua adalah pimpinan Komisi 6 membuat memo ke pimpinan DPR ya untuk menindaklanjuti RDP kita ini ke Menteri BUMN. Nah, kalau dua-duanya ini gagal, maka yang ketiga adalah kita RDP dengan Menteri BUMN dan kita undang beliau. Gitu. Dengan direksi semua. Itu langkah yang kita lakukan. Silakan. Mbak Bulan. Ya, terima kasih Pak Nurdin. Bapak-bapak sekalian, saya mohon maaf terlambat tidak mengikuti pemaparan, tapi kurang lebih saya mengerti apa yang Tidak disampaikan. terlambat, kita yang cepat. Intinya adalah yang pertama-tama saya bisa sampaikan, saya turut berduka. Ini benar-benar berduka. Tidak hanya kecewa. Bapak-bapak Komisi 6 tadi sampaikan mengenai pensiun. Sudah bukan kewajiban, tapi pemerintah berhutang loh ya sama para pensiunan ini. Di mana pensiunan ini uang yang sudah ditarik dari pertama kali bapak-bapak, ibu-ibu bekerja di PT Pos. Boleh mungkin interaksi rata-rata bekerja berapa puluh tahun? Masya Allah 30 tahun. Bukankah ini sebuah kezaliman kalau memang pensiunan ini tidak disampaikan? Artinya saya percaya kita semua pimpinan, Bapak Ibu anggota, Bapak Ibu pimpinan di Komisi 6 insya Allah akan berjuang dan memberikan yang terbaik untuk para pensiunan PT Pos. Semangat untuk kita semuanya, jangan patah semangat. Pokoknya jangan tidak ada harapan, wah kayaknya nggak ada harapan, Insya Allah pemerintahan Bapak Prabowo akan memberikan yang terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bulan. Cukup ya? Sudah. Silakan kalau masih ada. Silakan. Pak Terima Adrian, kasih silakan. pimpinan menjawab tadi pertanyaan dari mana angka-angkanya. Jadi posisi solvabilitas Februari tahun 2025 sebesar 509 miliar itu terdiri dari iuran tambahan sebesar 407,5 miliar, sedangkan bunga keterlambatan itu sebesar 31,4 miliar. Nah, bunga keterlambatan ini dari mana perhitungannya? Pertanyaan Bapak. Perhitungan ini diatur di dalam POJK
nomor 27 tahun 2023, di mana di dalam pasal 99 ayat 3, di sana disebutkan keterlambatan penyetoran iuran tambahan bulanan sebagai dimaksud pada ayat 2 harus dikenakan bunga yang layak atau sanksi takzir berupa denda sebesar imbal hasil deposito bank umum milik pemerintah yang paling menguntungkan bagi peserta yang bersangkutan yang dihitung sejak tanggal valuasi aktuaria. Dan yang kedua, angka ini bukan kami yang membuat, Pak, ini adalah perhitungan aktuaris yang disampaikan oleh kantor konsultan aktuaria kepada dana pensiun bekerja. Jadi kami hanya ngutip saja, Pak. Tapi dari mana sumbernya itu diatur dalam POJK tadi, Pak. Jadi sebenarnya iuran tambahannya itu hanya 477,5, namun karena ada bunga keterlambatan sehingga menjadi 509 itu, Pak. Ya. Terus yang kedua, pada waktu kami datang menghadap ke ketua dan anggota tim likuidator Jiwasraya, waktu itu kan kami minta yang pertama karena ada press release dari OJK yang menyampaikan ada dana jaminan yang dicairkan, yang di press release itu disampaikan bahwa di samping untuk nasabah itu juga dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban solvabilitas kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Itu press release-nya dari OJK, Pak, yang kami ya publikasinya itu, Pak, dipublish dalam press release-nya OJK. Kami nggak tahu, Pak. Tapi yang jelas dana jaminan di OJK itu sudah dicairkan. Ya. Tinggal Iya. yang restru, Pak. Ya. Yang tinggal Ya. ikut restru ya. Nah, terus yang kedua mengenai masalah aset gitu, Pak. Ya. Kami waktu itu kan menyampaikan di samping dana jaminan itu kan ada sumber lain juga dari aset. Ya. Nah, waktu itu disampaikan kepada kami bahwa aset yang tersisa kepada tim likuidator itu tidak mencukupin gitu loh, Pak, untuk memenuhi kewajiban kepada dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya. Waktu itu lisan disampaikan kepada kami. Ya, disampaikan kepada kami oleh tim likuidator waktu kami menghadap itu lisan disampaikan kepada kami. Ya. Nah, terus berikutnya lagi kan di dalam dana pensiun pemberi kerja Jiwasraya untuk program pensiun manfaat pasti, ini kan ada dua hal prinsip nih, Pak, dalam perundang-undangan maupun peraturan OJK-nya. Sebelum dana pensiun itu dilikuidasi, itu kan harus dipenuhin dulu kewajiban solvabilitasnya, Pak. Ya, itu baik diatur dalam undang-undang maupun turunan POJK-nya. Dan kami pada waktu audiensi dengan OJK, baik di Jawa Tengah dengan para pensiunan, di Jawa Timur maupun Jawa Barat, dengan pertemuan dengan OJK, kami menyampaikan bahwa tolong OJK sebagai regulator untuk mengamankan, karena ini kan adalah amanat undang-undang. Dan kami kan tidak menuntut apapun, kami hanya nuntut ini hak kami yang berjalan. Berarti ini OJK perlu kita coba panggil ya? Ya. OJK juga ya? Ya, karena kan yang ngatur ini kan undang P2SK ini kan OJK nih, Pak. Ya. Nah, jadi pertama itu. Terus yang kedua di dalam undang-undang P2SK itu kan diatur kalau pendiri dana pensiun pemberi kerja itu bubar, maka kewajibannya itu jatuh kepada pemegang saham pendiri dana pensiun pemberi kerja gitu loh, Pak. Itu kan diatur dalam P2SK di pasal 184 ayat 2 gitu loh, Pak. Ya. Dalam hal iuran terutang sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dilunasi oleh pemberi kerja kepada dana pensiun pemberi kerja sampai dengan jangka waktu tertentu, iuran terutang dimaksud dialihkan hak tagihnya dari hak tagih dana pensiun menjadi hak tagih peserta kepada pemberi kerja. Jadi artinya dia jatuhnya kan kepada pemegang saham nih, Pak. Ya.
Nah, ini ada kami lampirkan semua di dalam buku yang kami bagikan kepada pimpinan dan anggota. Jadi kami sederhana saja, Pak. Yang pertama, kami memohon bantuan Pak dan uluran tangan pimpinan dan anggota sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam RDPU yang lalu, Pak. Komposisi para pensiunan kami, kalau tadi PT Pos itu yang paling kecil masih ada nilai jutanya, Pak. Kalau ini kan masih ada yang 200.000, Pak, untuk pensiun yatim, pensiun janda itu rata-rata 500.000. Sedangkan pensiun peserta itu kan yang dapat 3 juta itu hanya 8,21% orang dari jumlah total peserta, Pak. Sedangkan yang 91,1% ini kan kebanyakan kan 1 juta sampai dengan 2.900.000, 500 sampai 900 sama 200.000 sampai 500.000. Nah, Bapak kan bisa membayangkan dengan nilai kurang dari 3 juta rupiah itu sangat memprihatinkan gitu, Pak. Sedangkan mereka untuk meminta penerima bantuan yang diperoleh oleh pemerintah itu kan tidak bisa, Pak. Karena dia kan menerima hak pensiun gitu loh, Pak. Ya, mereka tidak bisa mendapatkan itu, Pak. Jadi waktu itu pernah disampaikan di dalam rapat kerja nasional para pensiunan Jiwasraya. Waktu itu mereka nyampaikan, mereka mencoba mencari jalan keluar itu ternyata nggak bisa, Pak. Ya, untuk mendapatkan BLT itu. Jadi kami sangat mengharapkan melalui uluran tangan dan bantuan Bapak, Ibu, para pimpinan dan anggota RT 6, mudah-mudahan apa yang menjadi kewajiban sobritas dan kerja jiwasraya ini dapat dipenuhi oleh para pihak, apakah oleh tim likuidasi Jiwasraya, Pak, sebagai pengganti dari PT Asuransi Jiwasraya, atau melalui pemegang saham dan regulator dalam hal ini adalah otoritas jasa keuangan yang mengawasin penyelesaian permasalahan ini, Pak. Itu yang kami harapkan dan kami mengetuk hati Bapak Ibu sekalian. Itu kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Adrian. Selanjutnya Pak Merisal, kalau masih ada. Baik, Pak. Saya mengundang teman kami dari Serikat Pekerja. Ada 2 yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, Pak. 1, berjuang secara hukum melalui Untuk PT Pos, kita sudah siapkan langkah-langkah. Oke. Maksud saya kalau ada hal yang tadi perlu dijawab, kalau tidak ada, enggak. Oh iya. Kami sudah siapkan 3 langkah tadi. Oke. Ya, ini sudah saya minta sekretariat segera buat memo dari pimpinan. Oke. Hasil DP kita baik tanggal 3 tanggal yang lalu maupun yang sekarang kepada pimpinan DPR untuk menyurat kepada Menteri BUMN. Ya. Yang kedua, waktu yang sesingkat-singkatnya, mudah-mudahan minggu depan bisa, Pak. Setelah kita kunjungan kerja, kita undang PT Pos bersama Bapak. Ya. Nah, kalau itu tidak ada kesepakatan, tidak yang keluar, ketiga baru kita undang RDP dengan Menteri BUMN. Itu. Ya. Jiwasraya jawab itu. Ya, kita ambil langkah dulu pendekatan kekeluargaan. Kita mediasi. Komisi 6 pimpinan memediasi dulu. Ya. Oke, cukup, Pak. Anggota cukup? Baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Ketua Umum Persatuan Pensiunan Indonesia dengan seluruh jajarannya dan Ketua Umum Perkumpulan Pensiunan Jiwasraya atas pemaparan dan jawaban serta keluhan dan harapan, dan insya Allah kami pimpinan dan seluruh anggota Komisi 6 dari seluruh fraksi akan berjuang bersama Bapak untuk memperjuangkan hak-haknya. Ini yang diperjuangkan hak, ya, bukan hak, bukan sesuatu yang bukan haknya, tapi memang hak Bapak yang harus dan wajib diselesaikan karena ini merupakan hak daripada Bapak sebagai segala, bukan sesuatu yang diperjuangkan karena bukan haknya, tapi ini hak Bapak yang memang wajib negara menyelesaikan, apalagi diatur oleh perundang-undangan. Betul. Soalnya nanti kalau demo, kalau dibutuhkan nanti seluruh anggota pimpinan bersama Bapak mendemo. Terima kasih. Insya Allah kita mencari solusi yang terbaik dan pimpinan Komisi 6 akan berupaya semaksimal mungkin. Terima kasih. Lebih kurangnya RDP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.